Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Sandy Walsh tak sabar tantang Cristiano Ronaldo. Duel spesial lawan sang legenda. Asnawi gagal bawa Port FC lolos. Arhan masih bertarung di Piala Liga Thailand. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Sandy Walsh sedang menghitung hari menuju momen yang mungkin paling spesial dalam karir sepak bolanya. Bukan karena final kejuaraan atau pertandingan krusial bersama Timnas Indonesia, melainkan karena satu hal yang sudah lama ia impikan, berhadapan langsung di lapangan dengan idolanya, Cristiano Ronaldo. Ya, tanggal 27 April mendatang menjadi sangat dinantikan oleh bek keturunan Indonesia tersebut. Dalam lanjutan babak Liga Champions Asia, klubnya, Yokohama F. Marinos, akan melawat ke markas Al Nassr di Arab Saudi. Dan di sana, di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal, Sandy akan berdiri di atas rumput yang sama dengan CR7, legenda hidup sepak bola dunia yang telah menginspirasi jutaan pemain muda, termasuk dirinya sendiri. Sandy tak menyembunyikan rasa antusiasnya. Bahkan sejak laga ini diumumkan, ia sudah membayangkan bagaimana rasanya mencoba merebut bola dari seorang Cristiano Ronaldo. Ini akan jadi pengalaman luar biasa, katanya dalam sebuah wawancara. Bermain melawan salah satu pemain terbaik sepanjang masa, ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang mimpi yang menjadi kenyataan. Bagi Sandy, Ronaldo adalah sosok inspiratif. Bukan hanya karena prestasi gemilang yang telah ditorehkan sang mega bintang, tapi lebih dari itu, Sandy mengagumi etos kerja Ronaldo yang begitu luar biasa. Saya tahu, orang-orang selalu membandingkan dia dengan Lionel Messi. Messi itu talenta alami, luar biasa hebat sejak muda. Tapi Ronaldo membuktikan bahwa kerja keras bisa membuatmu mencapai level tertinggi. Itu yang menginspirasi saya, ujar Sandy. Pemain kelahiran Belgia itu juga menyebut bahwa menghadapi Ronaldo akan menjadi sesuatu yang emosional. Bukan karena takut atau terintimidasi, tapi karena ia merasa diberi kehormatan untuk menguji dirinya sendiri melawan salah satu pesepak bola paling ikonik di dunia. Saya akan berdiri di depan dia, mencoba menghentikannya. Siapa sangka, seorang anak yang dulu hanya melihat dia lewat televisi, sekarang bisa berada di satu lapangan yang sama, tambahnya sambil tersenyum. Meski begitu, Sandy tidak ingin terlalu larut dalam euforia. Ia sadar bahwa sebelum duel besar itu terjadi, masih banyak laga yang harus ia jalani bersama Yokohama F. Marinos di J-League. Kompetisi domestik Jepang berlangsung sangat padat, dan setiap Sabtu dan Rabu, ia harus turun ke lapangan, menjaga performa dan kebugaran. Saya tidak ingin hanya sekadar hadir di laga melawan Al Nassr. Saya ingin siap 100%, ingin memberikan yang terbaik, katanya. Menariknya, di balik keseriusannya untuk tampil maksimal, Sandy juga menyelipkan impian kecil lainnya. Ia ingin mendapatkan jersey Cristiano Ronaldo setelah laga usai. Sebuah kenang-kenangan berharga yang tak ternilai untuk dipajang di rumah, atau bahkan mungkin diwariskan suatu hari nanti. Saya akan coba minta jersey-nya. Itu akan menjadi salah satu benda paling spesial yang pernah saya miliki, ucapnya dengan nada antusias. Dan tentu saja, sebagai seorang bek, Sandy tak akan segan untuk melakukan tackle demi menghentikan Ronaldo. Saya harus siapkan satu sliding tackle, ucapnya sambil tertawa. Pernyataan ini bukan sekadar candaan, tapi gambaran bagaimana dirinya akan tetap profesional dan bermain total, meskipun lawan di depannya adalah seorang legenda. Di sisi lain, laga ini juga diprediksi akan menarik perhatian besar dari publik Indonesia. Bagaimana tidak? Seorang pemain timnas akan berhadapan langsung dengan Cristiano Ronaldo, yang popularitasnya di tanah air sangat luar biasa. Sandy pun berharap, banyak masyarakat Indonesia yang akan menonton laga ini, baik langsung di stadion di Jeddah, maupun melalui layar kaca. Saya yakin, banyak orang Indonesia yang menantikan pertandingan ini. Jadi saya harap mereka bisa datang dan mendukung saya, tuturnya. Laga ini memang lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Bagi Sandy, ini adalah pertemuan emosional antara mimpi dan kenyataan. Ia tahu, tak semua orang diberi kesempatan seperti ini. Dan karena itulah, ia ingin menikmatinya sepenuh hati, tanpa kehilangan fokus sebagai pemain profesional. Cristiano Ronaldo mungkin sudah meraih segalanya. 5 Ballon d'Or, gelar Liga Champions, Piala Eropa, dan rekor gol yang sulit ditandingi. Tapi bagi Sandy,
Hanya satu kali mencegah Ronaldo mencetak gol bisa menjadi cerita yang ia simpan seumur hidup. Entah hasilnya nanti menang atau kalah, Sandi tahu, ini akan jadi babak spesial dalam karirnya. Dan siapa tahu, laga ini juga bisa jadi momentum penting untuk membuktikan kualitas dirinya di panggung Asia, sekaligus membanggakan nama Indonesia di hadapan publik sepak bola dunia. Satu hal yang pasti, 27 April bukan hanya tentang YFM versus Al Nassr, tapi tentang Sandi Walsh, pemain Indonesia yang akan bertarung habis-habisan, meski lawannya adalah salah satu raja sepak bola dunia. Asnawi gagal bawa Port FC lolos, Arhan masih bertarung di Piala Liga Thailand. Asnawi Mangkualam harus menerima kenyataan pahit saat langkah timnya, Port FC, harus terhenti di ajang Piala Liga Thailand. Bermain di Stadion Emai Kuang pada Rabu malam, 16 April 2025, Port FC takluk dengan skor 0-2 dari Lamphun Warriors. Kekalahan ini sekaligus memastikan mereka gagal melangkah ke babak semifinal, menghentikan ambisi untuk meraih gelar juara musim ini. Dalam laga yang cukup menentukan ini, Asnawi tampil sejak menit awal, menempati pos bek kanan, posisi favoritnya yang selama ini selalu ia jaga baik di klub maupun timnas Indonesia. Tampil penuh semangat dan intensitas tinggi, Asnawi mencoba memberikan yang terbaik di sisi sayap pertahanan Port FC. Sayangnya, upaya itu tak cukup untuk menahan gempuran lawan yang tampil sangat efektif dan disiplin. Gol pertama Lamphun Warriors tercipta cukup cepat, yakni di menit ke-17. Umpan terukur dari lini tengah dimaksimalkan oleh Negueba yang menusuk ke kotak penalti dan menaklukkan kiper Port FC lewat tendangan mendatar ke tiang jauh. Gol ini langsung mengubah ritme permainan, membuat Port FC lebih agresif dan mencoba keluar menyerang. Asnawi sempat beberapa kali naik membantu serangan, melepaskan umpan silang ke area kotak penalti lawan, namun tak satu pun berbuah gol. Masuk babak kedua, Port FC yang tertinggal mencoba bermain lebih terbuka. Tapi justru celah inilah yang dimanfaatkan oleh Lamphun Warriors. Di menit ke-69, serangan balik cepat membuat pertahanan Port FC terbuka lebar. Junior Batista yang menerima umpan terobosan dari tengah lapangan berhasil lolos dari kawalan dan mencetak gol kedua dengan penyelesaian klinis yang membuat stadion bergemuruh. Pelatih Port FC kemudian melakukan perubahan taktik di menit ke-74. Asnawi ditarik keluar dan digantikan oleh Irfan Fandi, berharap ada penyegaran di lini belakang sekaligus menambah daya gedor dari sisi kanan. Namun pergantian tersebut tak mengubah skor. Hingga peluit akhir berbunyi, Port FC tetap tak mampu membalas 2 gol Lamphun Warriors dan harus angkat koper lebih awal dari turnamen ini. Bagi Asnawi pribadi, kekalahan ini tentu mengecewakan, sebab dia sempat diandalkan sebagai tulang punggung pertahanan Port FC musim ini. Penampilannya terbilang konsisten, dan laga ini menjadi salah satu ujian berat yang belum berhasil ia lewati. Namun, pengalaman seperti ini justru bisa menjadi pembelajaran penting untuk membentuk mental juara di laga-laga besar berikutnya. Sementara itu, di tempat lain, nasib berbeda tengah diperjuangkan oleh rekan setimnya di Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Bek kiri energik itu membela Bangkok United yang pada hari yang sama bertemu dengan raksasa Thailand, Buriram United. Pertandingan berlangsung di Stadion Thammasat dan digelar malam hari waktu Indonesia. Dalam laga ini, Arhan belum dipercaya tampil sebagai starter. Ia duduk di bangku cadangan, menunggu peluang masuk lapangan jika pelatih membutuhkannya untuk memperkuat sisi kiri pertahanan atau memberikan opsi tambahan dalam menyerang lewat long throw khasnya. Hingga laporan ini dibuat, pertandingan antara Bangkok United kontra Buriram masih berlangsung seru dan belum ada kepastian siapa yang akan melaju ke semifinal. Keikutsertaan pemain-pemain Indonesia di kompetisi seperti Piala Liga Thailand menjadi sorotan menarik. Mereka membawa nama Indonesia di panggung internasional, menghadapi atmosfer pertandingan yang berbeda, tekanan publik yang lebih besar, dan lawan-lawan yang lebih variatif. Asnawi dan Arhan adalah contoh nyata pemain yang terus mengembangkan kualitasnya dengan berani keluar dari zona nyaman di Liga Indonesia. Meski Port FC sudah tersingkir, musim belum sepenuhnya selesai bagi Asnawi. Ia masih punya banyak laga di Thai League yang harus dijalani bersama Port FC. Begitu juga dengan Arhan, yang masih berjuang bersama Bangkok United baik di liga domestik maupun turnamen-turnamen lain. Yang jelas, keduanya tetap menjadi andalan Timnas Indonesia. Performa mereka di klub akan menjadi modal penting saat kembali ke skuad Garuda, apalagi dengan jadwal internasional yang semakin padat. Dengan pengalaman bermain di luar negeri, mereka bisa membawa nuansa berbeda dan memberi pengaruh besar bagi permainan tim. Nah, itulah pembahasan kita kali ini.
Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.